Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitriani SPDI MPD, Guru SD Negeri 5 Banda Sakti, Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, CGP Angkatan 8. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terdapat dua pertanyaan pemantik untuk membantu CGP dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya? Adapun jawaban dari pertanyaan pertama yaitu penting bagi seorang guru untuk mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun jawaban untuk pertanyaan pemantik yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, tetap menantang dan relevan bagi murid. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menciptakan murid yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan kepada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling berkaitan demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Terdapat 3 pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan berpotensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting saya pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan modul 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. 1. Bagi murid, 2. Bagi rekan sejawat. Adapun jawaban untuk pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran sosial dan peduli pada orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Adapun jawaban dari pertanyaan yang kedua, 3
3 hal mendasar yang penting saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh, yaitu dengan menggunakan teknik STOP atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim sekolah dan budaya sekolah dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Terdapat 2 perubahan bagi murid dan bagi rekan sejawat. Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Menciptakan kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Selanjutnya, perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan keterampilan sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru dan kegiatan lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.